hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana kita mau menulis sebuah artikel yang baik ya, Bapak Ibu ya. Oke, Oke Bapak Ibu. Jadi kenapa saya menyampaikan ini, Bapak Ibu? Terkait nanti di pasca sarjana kemungkinan akan dituntut untuk membuat sebuah artikel, gitu ya. Eh, Nanti akan saya sampaikan tentang apa namanya, bagaimana di sini ada juga bagaimana kita mau membuat sebuah eh, pendahuluan. Nah, oke Bapak Ibu, eh, kita mungkin melihat dari eh, sebentar. Oke, jadi Bapak Ibu, kita coba merancang bagaimana sih kita membuat suatu hasil penelitian, kan begitu ya. Nah, kita awali dari em, di sini Bapak Ibu. Sorry, kita mau membuat suatu, sorry, kok enggak mau tak buka ini ya. Mhm. Sebentar, ini kok enggak mau terbuka Bapak Ibu. Kenapa PowerPoint saya nih? Oke, saya share screen, baru ternyata bisa. Oke, Bapak Ibu, bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa Ibu, boleh Bisa, Ibu. Oke, Ibu. oke. Kita mulai dulu dengan nanti kalau Bapak Ibu membuat judul penelitian. Jadi kalau membuat judul itu kalau bisa tidak boleh lebih dari 16 kata di luar kata sambung, ya. Itu penting sekali. Jadi kalau membuat judul itu jangan berbelet-belet, Ya. yang simple. Nah, itu. Jadi kalau judulnya simple, eh, orang akan membacanya dan kalau bisa judulnya itu membuat orang ingin sekali membaca gitu ya. Nah, itu ini ini penting sekali Bapak Ibu. Nah, seperti apa kita mau membuat judul kan gitu ya. Jadi membuat judul itu isinya eh, yang pertama harus eh, ada semangatnya. Nah, harus ada semangatnya. Terus di sini eh, ada labeling yang secara ringkas menggambarkan dari keseluruhan isi itu. Ini. Jadi Bapak Ibu eh, nanti kalau membuat judul, misalkan ini saya berikan apa namanya contoh judul pengembangan yang saya pernah buat. Jadi kita sambil sambil eh, coba melihat dari penelitian yang pernah saya buat ya, Bapak Ibu ya.
seperti ini Bapak Ibu. Nanti kalau kita mau membuat judul, misalkan nih contohnya, nih, eh indeks moderasi beragama dalam ranah pembelajaran pada siswa karena mohon maaf saya orang pendidikan. Jadi kalau membuat judul itu nggak usah panjang sekali, tapi eh, fokusnya yang mana mau kita ambil. Jadi di sini kan indeks moderasi beragama dalam ranah pembelajaran pada siswa di madrasah. Misalkan nanti kalau Bapak Ibu mau mencari tentang pengembangan, saya ada juga nih contoh tentang pengembangan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa istilahnya em, mencari atau membuat suatu judul penelitian. Nah, ini saya juga eh, nanti kalau Bapak Ibu yang suka tentang penelitian pengembangan, ini eh, tentang pengembangan strategi yang punyanya Pak siapa ya kemarin saya minta ke Pak Mandi ya, Pak Madi ya, Pak Iya. Madi ya. Jadi eh, ini eh, saya menggunakan pengembangan strategi pendidikan. Cuma kalau di pendidikan itu pengembangannya tidak menggunakan SWOT. Jadi pengembangannya saya menggunakan punyanya Adi, punyanya Sugiono. Jadi ada analisis kebutuhan, terus ada developmentnya, terus ada implementasinya, terus ada evaluasinya. Nah, nanti kalau misalkan Bapak menggunakan SWOT, berarti kan menganalisis dulu dari kalau SWOT itu lebih ke bagaimana mencari kekuatannya, kan gitu ya Pak Ya. Oke. Madi ya. Jadi itu eh, nanti misalkan Pak Madi mau membuat judulnya jangan terlalu ini sekali. Misalkan contohnya pengembangan strategi pariwisata religi Mm. berbasis apa? Mungkin Mm. itu ya. Mm. eh, Iya. dalam mengembangkan eh, potensi wisata di desa bla 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 Iya. gitu. Gitu jadinya Pak nanti eh, eh, Pak Madi kalau nanti mau ini ke judulnya itu. Iya. Nah, jadi nggak usah berbelet-belet langsung to the point saja. Poin. Ya. Nah, terus eh, ini lagi Pak Madi, kalau kita mau, saya lagi share screen lagi untuk eh, di judul itu. Jadi judul itu memang harus melabelkan secara ringkas keinginan kita. Kan labelnya tadi kita mau mengembangkan strategi. Nah, jadi tujuan kita adalah ke pengembangan. Nah, ini harus 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 kita menjadikan itu kunci kunci dari judul kita tentang pengembangan. Kalau nanti misalkan judul kita tentang penerapan berarti implementasi, itu labeling kita gitu. Ya Iya. Bapak Ibu ya, kan ada itu apa penerapan mungkin wisata apa atau implementasi wisata apa di desa apa kan gitu. Iya. Kan itu bisa dipakai di sana. Jadi bisa implementasi, bisa nanti apa rekonstruksi, merubah ya, merubah dari mungkin dari awalnya mungkin wisata wisata eh, yang tidak ke religi akhirnya direkonstruksi menjadi wisata religi. Bisa jadi kayak gitu. Awalnya mungkin hanya sekedar untuk wisata keindahan, mencari gini, ternyata dia bisa dirubah eh, maknanya menjadi wisata religi. Nah, itu Bapak Ibu eh,
Coba mencari kajian-kajiannya itu. Ya, Oke. Bu, boleh izin bertanya sedikit, Bu? ya silakan Pak. Saya lebih baik, saya lebih senang ngobrol. Ya, siap. Bu, umpamanya gini, tadi ada Mm, ide kalau kita di pengembangan dengan analisis mm, eh, mm, kita umpamanya ambil judul pengembangan strategi pariwisata ah, atau apa kan gitu ya, Bu ya. ya, Judulnya itu agak dibalik sedikitnya, maksudnya strategi pengembangan kalau begitu bahasa depannya boleh, 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 apa boleh, ya, Bu ya, nggak jadi boleh. masalah. Mem- Nggak menjadi masalah. Eh, tapi intinya Bapak kan mau mengembangkan, betul 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 mau mengembangkan, ya Bu. kan? Nah, Ya, jadi mau strategi pengembangan desa desa wisata ini ya, dalam apa? Ah, boleh, ya, tidak oke. apa-apa. Otomatis nanti kan tetap Bapak akan menggunakan analisisnya Oh, SWOT. ya betul. Bapak akan mencari dulu kekuatannya. Betul, betul, Kekuatannya apa di desa itu? betul, betul. Apakah sumber dayanya yang sumber daya alamnya atau pokoknya dicari keunggulan-keunggulan atau keunikan-keunikan di eh, desa tersebut. Ya, Itu. Nah, terus habis itu dicari juga kelemahannya. Oh, mungkin kelemahannya kayaknya infrastrukturnya di sana yang masih betul, ketinggalan zaman. betul, Atau mungkin orang-orang di sana yang belum bisa memanfaatkan. Nah, SDM-nya kan berarti itu betul. Sadaran, menjadi kelemahannya. Nah, jadi kita identifikasi dulu itu kelemahannya. Nah, habis itu baru terus Bapak cari peluang, oke. peluangnya. Peluang ini otomatis kan bisa kita cari dari faktor eksternal, Ya, ya kan? betul. Mungkin tren yang sekarang sedang ada di desa itu apa? Tren sekarang apa? Misalkan banyak turis-turis itu mencari eksotik dari alam itu, Oke, keunikannya. Nah, oke, oke. eh, jadi kita Peluang. lihat dengan kecenderungan-kecenderungan yang ada itu peluang itu, Pak. Nah, Nah, sekarang kita cari ancamannya. Ini kan dampak negatif yang ada. Kalau memang tidak ada ancaman ya nggak usah. Cuma kalau memang ada misalkan, oh persaingan yang semakin ketat nih. Apa yang harus kita lakukan nih sekarang kalau nanti persaingan ini kan itu juga kita pikirkan. Oh berarti upaya kita agar persaingan ini tetap bagus, apa yang harus dilakukan untuk menstabilkan perputaran pariwisata di desa ini. Nah, itu Pak, oke, itu oke, jadi eh, kalau kalau bisa nanti eh, di apa namanya Bapak cari strateginya. Kan ya, berarti Bapak mau strategi pengembangan. ya, betul. Kita menggunakan kekuatan dan opportunitiesnya, jadi memanfaatkan kekuatan dan peluangnya, itu boleh. Jadi tidak harus semuanya. Hmm, Boleh diambil eh, 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 atau mungkin mengurangi kelemahannya untuk memanfaatkan peluang. Bisa jadi oke, weakness-nya dengan opportunitiesnya. Itu bisa. Atau Bapak bisa juga menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman yang tadi itu, persaingan itu. Oh, berarti kekuatannya apa ini? Nah, kan banyak hal nih yang oke. bisa Bapak lakukan ini. Eh, eh, jadi analisis SWOT ini memang bagus untuk strategi pengembangan dari pariwisata itu. Jadi Ya. eh, eh, terfikirkan ya, Pak Madiarta ya. Jadi tidak harus keempat-empatnya, nggak harus. Strategi pengembangannya kayak tadi mau diambil kekuatannya untuk mencari peluang, boleh. Dari kelemahannya eh, untuk mengurangi kelemahan dimanfaatkan peluang. Enggak masalah. Itu.
betul betul Pak. Oke ya Pak Madiarta Oke, ya. oke, oke. Bu, maaf nih Oke. Bu, urun rebuk lagi. Ya. Nah, seandainya yang dibilang suatu weakness atau kelemahan itu, Mm-mm. umpamanya nih Bu ya, Mm-mm. ampun, kelemahannya itu bersumber pada mungkin apa namanya, yang memimpin desanya gitu. Ah. Leader. Contohnya dulu berapa kali udah mau dicanangkan sebagai desa wisata oleh Ah. Adwi dan pariwisata gitu. Tetapi ada beberapa yang tidak elok kalau disebutkan di apa namanya di umum, yaitu administrasi desa dulu pertama Mm. yang kurang Mm. Mm. apa namanya Bu, memenuhi standar kan itu ya, jadi administrasi Mm. 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 agak kurang. Nah, itu kedua juga pemimpin desa sampai sekarang itu belum ada greget yang untuk Mm. mempromosikan itu. Jadi programnya mungkin masih kepada pembangunan fisik desa seperti itu. Mm. Kemudian konsentrasinya pada proyek-proyek aja gitu, mohon maaf. Jadi Mm. apakah etis kita menyebutkan hal itu sebagai weakness-nya, karena pemimpin desa itu apa namanya berpengaruh dalam hal ini. Tetapi Mm. yang saya adalah gini, jadi sudah ada komunitas-komunitas yang peduli dengan satu namanya gitu ya Bu ya, dari beberapa nah, sudah mulai ada yang contoh kecilnya adalah di lingkungan ada pendangkalan plastik orang mencuci itu penebaran ikan. Nah, itu apakah itu bisa Bu? Eh, Izin Bu begini, dosen. Iya, iya, silakan Pak Wijen. Izin Bu, yang baru habis workshop nih, cepat-cepat biar bisa join untuk mata kuliah Ibu. Ibu izin, mohon maaf. Mungkin biar adil gitu ya. Ini kan saya kepingin banget soalnya dapat materinya Ibu nih. Mungkin Ibu kasih dulu materinya kita semua. Nanti ya mungkin Oke. teman kita Pak Mendiati kan itu boleh dikatakan buatlah dulu apa namanya kayak apa namanya latar belakang ada semua, nanti Ya, kalau memang udah ya, bimbingan silakan gitu. Jadi ya. yang kasihan juga sama rekan-rekan yang lain, mereka semua menunggu materinya Ibu. Jadi biar tidak apa namanya terganjal dengan satu apa namanya penanya gitu Bu. Mungkin kita tunggu materinya Ibu soalnya biar nanti adil semua. Kalau memang ada sesuatu yang mungkin perlu apa namanya pendalaman lebih dalam, kan mungkin ada pembimbing nanti mungkin di situ lebih detail Bu. Oke. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu. Saya akan share lagi ya untuk materi saya. Jadi Bapak Ibu kembali lagi. Ini kan tadi saya baru ke judul ya, ke judul. Oke. Kita kembali lagi ke materi saya. Jadi itu ke judul. Nah, terus setelah kita bisa tahu judul, berarti apa yang harus kita lakukan lagi, itu ya Bapak Ibu ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan antara lain yaitu satu, kita harus membuat suatu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kalau Bapak Ibu ingin lebih gamblang lagi, kan begitu. Di sini Bapak Ibu, sorry. Nah, saya ke... Nah, ini Bapak Ibu, di pendahuluan. Ini nanti saya akan kasih ke Bapak Ibu ya. Saya nyelokcak ngasih materinya. Nanti Bapak Ibu, ini akan saya sampaikan materi saya. Iya, Bu. Jadi, apa yang harus ada di dalam pendahuluan? Atau nanti yang harus ada di dalam latar belakang. Ya, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan di sini ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus pahami benar-benar. Yang pertama adalah perkembangan terkini terkait dengan suatu topik yang dihasilkan oleh masyarakat. Jadi Bapak Ibu harus lihat dulu perkembangan yang saat ini seperti apa. Jangan sampai Bapak Ibu tidak punya
latar belakang atau background dulu tentang artikel-artikel yang mau Bapak cari itu. Sekarang ini Bapak Ibu mengumpulkan dulu artikel-artikel banyak dulu terkait dengan apa yang mau Bapak Ibu cari. Kumpulkan dulu sebanyak mungkin, dan kalau bisa artikel-artikel itu 5 tahun dari sekarang, 5 tahun ke belakang ya. Jangan yang sudah 10 tahun, berarti kan tidak ada kekiniannya. Jadi cari dulu, kumpulkan dulu artikel-artikel yang sekiranya Bapak ingin tuju. Bapak Ibu buat dulu dalam satu folder itu. Dan kalau bisa masukkan ke dalam Mendeley. Bapak Ibu sudah paham dengan Mendeley? Sudah, Ibu. Sudah ya Pak Nurul ya. Masukkan dulu. Kalau tidak tahu Mendeley ya masukkan dulu dalam satu folder. Itu penting banget. Karena kita taunya bisa ke arah membuat latar belakang apabila kita membaca itu. Baca dulu semua dibaca. Karena peneliti itu hanya bisa membuat latar belakang kalau kita mau membaca. Kalau kita tidak membaca nggak tahu. Jadi baca dulu semua, kumpulkan itu berapapun boleh, sebanyak-banyaknya. Itu. Terus habis itu Bapak Ibu menentukan dulu hal baru apa yang akan disumbangkan. Jadi dengan beberapa referensi tadi, Bapak Ibu lihat, terus hal baru apa yang saya mau sampaikan dalam penelitian ini, gitu. Ini memastikan bahwasanya tidak akan terjadi duplikasi atau plagiarisme. Ini ya Bapak Ibu ya, ini penting banget. Itu pertama Bapak Ibu yang harus dilakukan. Terus, sorry saya kok udah ke metode ya. Nah ini, ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus juga pahami terkait dengan bagaimana kita mau menulis suatu pendahuluan. Menulis suatu pendahuluan itu isinya adalah menyajikan latar belakang pengetahuan yang kita butuhkan. Makanya kalau nanti Bapak Ibu menulis dalam latar belakang dari umum dulu. Misalkan tentang pariwisata, apa dulu pariwisata? Pariwisata dibagi menjadi berapa hal, terus yang mau dikaji yang mana? Misalkan contohnya wisata religi. Kenapa wisata religi yang mau dibahas? Ada apa dengan wisata religi? Alasan itu harus dipaparkan. Dan itu harus diberikan referensinya. Tidak hanya sekedar kita ngomong begitu saja tanpa ada data valid yang mendukungnya. Makanya ini penting sekali ya Bapak Ibu ya. Jangan tidak ada daya dukung sebelum kita mau membuatnya. Itu sebagai kaca besar kita untuk membuat suatu latar belakang. Nah, terus mengapa wisata religi? Terus dikaitkan lagi. Kenapa harus dikembangkan? Apakah wisata di sana terjadi sesuatu dan lain hal? Diberikan datanya. Dan data itu harus data valid. Mungkin boleh dengan menggunakan observasi, boleh. Menggunakan wawancara, boleh. Kalau lebih bagus lagi ada data. Itu lebih valid sekali. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di latar belakang itu cara kita berpikir seperti itu. Terus kalau kita sudah memiliki data,
kita sampaikan bahwasanya kita ingin mengembangkan sesuatu ini atau ingin melihat penerapan wisata religi misalkan di daerah ini. Nah, itu kita katakan di sana. Atau mungkin hal-hal yang sekiranya unik tadi. Nah, ini makanya Bapak Ibu yang penting sekali, Bapak Ibu harus melihat dulu kesenjangan antara teori dan hasil penelitian yang akan diharapkan. Tidak bisa kita tidak membaca artikel-artikel itu. Penting, penting apa namanya kita ketahui di sini. Dan membuat latar belakang itu tidak perlu kita besar-besarkan pentingnya penelitian kita, itu nggak usah. Tapi real data, nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pentingnya kita membuat suatu pendahuluan. Nah, ini masih judul, ini pengarangan. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita membuat abstrak pun salah. Jadi abstrak itu sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi abstrak itu harus kita lihat apakah dalam penelitian yang kita lakukan itu memang perlu atau tidak. Terus apa yang telah kita kerjakan, temuannya dan implikasi. Jadi nggak usah bertele-tele sampai oh teori ini dan nggak usah. Abstrak itu ya udah apa yang kita kerjakan saja kita sampaikan. Itu. Nih, ini Bapak Ibu, jadi pentingnya kita membuat suatu apa namanya pendahuluan tadi. Nah, kalau menulis metode Bapak Ibu ditulis dalam bentuk narasi. Jadi Bapak Ibu nggak usah menurut Sugiono bla 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 bla. Oh, ini nggak usah. Bapak Ibu langsung saja sampaikan bahwasanya eh, ini saya kasih contoh di bab 3 saya ya Bapak Ibu ya biar kita eh, saya berikan langsung kepada contoh-contohnya. Ini Bapak Ibu saya sampaikan. Nah, saya tidak terlalu banyak harus dengan apa namanya menyampaikan referensi ini menurut itu udah nggak zaman sekarang ini. Langsung saja rancangan penelitian ini dengan menggunakan ini. Metode ini merupakan suatu kita narasikan. Istilahnya kita mau ngomong bahwasanya yang akan saya lakukan adalah seperti ini gitu. Terus prosedurnya seperti apa? Prosedurnya saya menggunakan ADI. Nah, ADI ini kita bahas lagi. Pertama kita menganalisis apa yang kita lakukan dalam analisis ini. Nah, dalam sebentar Bapak Ibu. Anak saya nelpon, mohon maaf.
Jadi di analisis ini kita langsung sampaikan bahwasanya apa yang akan kita lakukan. Misalkan kita mencari informasi melalui wawancara. Siapa yang mau kita wawancarai langsung. Terus apa yang akan kita bahan-bahan apa yang akan kita tanyakan. Langsung di sini kita sampaikan Bapak Ibu. Jadi kita memang tidak lagi kayak dulu ya. Penelitian menurut Mulong ini udah nggak zaman. Jadi langsung saja. Terus lanjutnya kita akan melakukan suatu desain atau rancangan. Apa yang akan kita rancang? Nah, langsung kita paparkan. Apa yang akan kita kembangkan? Kan development nih. Apa yang mau kita kembangkan? Nah, ini saya paparkan apa yang akan saya lakukan. Ini ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu pada saat membuat bab 3 itu tidak lagi kayak zaman dulu. Istilahnya banyak banyak wawancara adalah ini sudah nggak ada lagi kayak gitu-gitu tuh. Jadi dalam bentuk ya narasi kayak gini nih Bapak Ibu. Jadi langsung kita ngomongnya to the point aja. Yang diobservasi apa? Ini kayak ini, misalkan teknik pengumpulan data nanti Bapak Ibu kan ada. Jadi teknik observasinya apa? Apa yang akan kita amati? Nah, jadi langsung. Oh, yang mau kita amati adalah kondisi pendidikan karakter yang berlangsung di sekolah. Terus tekniknya apa? Nah, ini langsung dipaparkan. Wawancara. Teknik wawancaranya apa? Oh, menggunakan wawancara tidak struktur. Ini yang kita lakukan. Terus ini kuesioner karena saya pakai kuesioner. Langsung saya kasih kisi-kisinya, studi dokumennya. Nah, langsung teknik analisis datanya. Nah, ini jadi nggak ada lagi saya banyak hal menggunakan apa namanya reference. Dulu kan banyak ya menggunakan reference itu. Ya. Menurut ini, menurut itu. Sekarang udah enggak zamannya lagi. Jadi sudah narasi. Itu ya. Ya Bapak Ibu ya di bab 3 no tidak lagi Bapak Ibu lebih banyak memaparkan. Yang mau Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan pada saat mau melakukan penelitian. Itu ya. Oke ya, bisa diterima ya. Oke. Jadi itu contohnya. Nah, saya kembali lagi ke bagaimana menulis metode tadi. Jadi itu bentuknya adalah menarasikan. Nah, jadi ditulis narasi. Terus memuat alasan mengapa penulis memilih metode yang digunakan itu. Misalkan Bapak Ibu nanti mau menggunakan metode kualitatif. Mengapa menggunakan metode kualitatif? Karena ingin menggambarkan atau apalah gitu. Itu harus disampaikan di sana. Atau ingin melihat melakukan pengamatan secara lebih detail terkait dengan penerapan atau implementasi wisata ini gitu. Ya. Jadi itu harus detail Bapak Ibu ya. Jadi sangat penting sekali. Nah, terus kalau nanti menulis hasil penelitian Bapak Ibu, jadi kalau hasil penelitian nanti itu disajikan secara tersistem. Lihat di tujuan atau lihat di rumusan masalah. Ini banyak sekali kadang-kadang di rumusan masalahnya, misalkan contohnya bagaimana strategi pengembangannya nanti di hasil beda dijawabnya. Penerapan wisata ini kan beda. Jadi kalau bisa
apa yang diterapkan di rumusan masalah itu disampaikan di hasil. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus sajikan data yang terkait dengan tujuan. Jadi jangan lepas dari tujuan. Nanti Bapak Ibu memberikan datanya terlalu banyak, malah tidak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Gitu. Terus tidak ada data yang ditampilkan berulang-ulang. Gitu. Ini. Jadi kalau mungkin eh, kita mau melihat di pembahasan, nanti Bapak Ibu menulis suatu pembahasan, itu tidak mengulang hasil secara ekstensif. Jadi paparkan hasil. Misalkan nanti kalau Bapak Ibu di kuantitatif, paparkan dulu deskriptifnya hasil deskriptifnya. Nanti baru terus dibahas itu. Jadi jangan dikacaukan ininya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada deskripsi dari hasil itu, terus pembahasan, baru di bawahnya simpulan. Itu. Ya. Iya, Ibu. Iya. Nah, ini terkait dengan artikel. Nanti Bapak Ibu, kalau mau membuat artikel, Bapak Ibu tolong cari gaya selingkung dari jurnal itu. Jangan sampai Bapak Ibu misalkan mau memasukkan jurnal di pariwisata. Bapak Ibu pernah buka jurnal pariwisata? Pernah buka Bapak Ibu jurnal di pariwisata S2? Apa sih ya namanya jurnal pariwisatanya ya? Belum, Ibu. Belum. Prabawa namanya. Coba saya buka, Pak. Oh ini, pariwisata budaya ya. Jurnal pariwisata agama dan budaya. Kita buka coba. Jurnal pariwisata agama dan budaya. Jurnal, kok nggak mau ya? Jurnal.
Jurnal ilmiah pariwisata agama dan budaya. Dan budaya ya. Apa Pak namanya? Jurnal ilmiah pariwisata agama dan budaya gitu. ilmiah. Jurnal ilmiah pariwisata agama dan budaya. Lumayan sih beriwan. Ini memang enggak ini ya. Oh, masih load, masih melincer punya saya. Kita coba cari di saya di Garuda ini, Pak. Kita mau nyoba nyari salah satu contoh ya, Pak ya. Ini eh, salah satu contoh coba saya cari yang bagus. Ini punya Pak Sutaryo. Potensi Pasraman Hindu sebagai tujuan wisata spiritual. Nah, kita mau cari full PDF. Coba. Nah, ini berarti nanti di sini Bapak Ibu ada pendahuluannya, ada abstrak, ada pendahuluannya, terus ada pembahasannya. Ya mungkin kurang bagus layoutnya. Layoutnya kurang dibagusin ini, makanya kemarin masih ini masih Sinta berapa ya ini ya? Masih Sinta berapa ya untuk di jurnal ini? Masih Sinta 5 dia. Pariwisata ini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu mau masuk ke jurnal itu istilahnya ini masih Sinta 5 ini. Kalau memang nanti Bapak Ibu disarankan untuk Sinta 4 berarti ini tidak bisa dipakai. Tapi kalau boleh Sinta 5 berarti jurnal ini bisa Bapak Ibu submit di jurnal ini. Jadi sangat penting sekali memang. Tapi setelah saya lihat mungkin karena di apa namanya layoutnya kayaknya terlalu ini banget, belum begitu bagus layoutnya, makanya kok masih Sinta 5. Masih beberapa perlu diperbaiki di layoutnya ini untuk di jurnal ini. Oke, Bapak Ibu. Itu terkait dengan
jurnal tadi. Jadi Bapak Ibu akan bisa melihat dari gaya selingkungnya. Seperti apa gaya selingkung yang nanti di jurnal. Masing-masing jurnal punya gaya selingkung yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya, tapi eh, rata-rata sih eh, dalam pembuatan jurnal pasti ada abstrak, ada pendahuluan, ada pembahasan. Kadang-kadang masuk juga ada metode sebelum pembahasan. Jadi di pendahuluan itu disisipkan juga metodenya. Ada yang seperti itu. Jadi ada pendahuluan, metode, baru pembahasan, baru simpulan. Nah, itu masing-masing apa namanya gaya selingkung. Dan kalau bisa lagi, Bapak Ibu, eh, untuk kita bisa masuk ke jurnal yang bagus, itu perlu kita memberikan data berupa tabel. Jadi tabel itu sangat penting sekali. Terus kalau foto ya fotonya sesuai gitu ya. Dan fotonya itu memang benar-benar menarik orang untuk membaca gitu. Jadi eh, penting kita membuat 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 tabel itu eh, di 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 jurnal. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, oke, ini kok lagi saya ke sini ya. Nah, itu apa Bapak Ibu terkait dengan kita kalau mau membuat eh, sebuah artikel nantinya. Nah, untuk bagaimana kita mau membuat sebuah apa eh, latar belakang kan gitu ya Bapak Ibu ya. Eh, ini kalau saya lihat di beberapa eh, tugas memang ciri-ciri mau membuat eh, latar belakang itu ya, ciri-ciri dalam membuat latar belakang itu antara lain eh, Bapak Ibu harus bisa menyampaikan dulu dari masalah atau fenomena. Jadi mengidentifikasi dulu masalah. Jadi masalah itu kita lihat, Bapak Ibu mungkin bisa melakukan dengan observasi, eh, itu Bapak Ibu bisa mencarinya dari yang pertama masalah. Terus bisa yang kedua, Bapak Ibu melihat relevansinya atau menjelaskan mengapa topik itu penting untuk dibahas. Itu ya Bapak Ibu ya. Misalkan contohnya dalam era digital saat ini literasi menjadi keterampilan atau kalau kaitannya dengan apa pariwisata misalkan ya. Jadi kalau kita melihat dengan topik di pariwisata gitu ya, mungkin dengan pariwisata yang saat ini terjadi, kita bisa melihat bahwasanya mungkin ada penurunan tentang wisatawan di daerah tertentu. Ini kan bisa aja kita melihatnya. Terus mungkin dampak perkembangan teknologinya terhadap promosi pariwisata atau mungkin dilihat dari isu lingkungan akibat tingginya aktivitas dari eh, wisata. Nah, itu bisa bisa kita lihat. Ini kan fenomena. Jadi fenomena itu contoh-contoh yang bisa kita lihat. Terus mungkin kalau dilihat dari relevansinya, Bapak Ibu, mungkin apa ya? hmm, Pariwisata menjadi penyumbang devisa dari negara atau mungkin kontribusi pariwisata.
dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu bisa juga. Jadi terus setelah Bapak Ibu menyatakan relevansinya, Bapak Ibu berikan fakta dan datanya. Misalkan jumlah pariwisata pada tahun ini berdasarkan, nah itu Bapak Ibu harus sampaikan ada datanya gitu ya. Nah, baru terus eh, mengarah ke yang namanya tujuan yang mau kita capai. Nah, itu. Ini coba ya Bapak Ibu ya, kita saya dapat ini. Saya bawa ke Word dulu. Ya, ini Bapak Ibu. Coba saya sampaikan contoh nih. Contoh latar belakang ya. Ini hanya sekedar kecil saja. Oke. Jadi ini misalkan contohnya Bapak Ibu, pengembangan wisata berbasis ekowisata di Indonesia. Ini saya secara garis besarnya saja. Jadi kalau kita bisa lihat di sini Bapak Ibu sampaikan dulu kayak tadi itu ya. Indonesia dikenal dengan gitu ya. Itu. Terus setelah itu Bapak Ibu memberikan permasalahannya. Akan tetapi kegiatan pariwisata yang tidak terkontrol telah menimbulkan dampak. Ini kan masalah seperti bla 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 bla, seperti kerusakan terumbu karang, penumpukan sampah. Nah, ini kan suatu permasalahan. Nah, terus dilihat dari data kan gitu ya. Di sisi lain ekowisata diminati oleh wisata dengan peduli lingkungan. Menurut laporan, nah ini pendukungnya data. Ekowisata tumbuh sebesar 20% secara global. Ini datanya. Dan nanti di data ini Bapak Ibu harus sampaikan ini. Ini data kapan? Nah, ini harus ada dari siapa? Gitu. Ini referensinya. Nah, setelah data kita sampaikan, maka kita akan mengarah kepada tujuan. Oleh karena itu, pengembangan destinasi ini kan tujuan. Nah, itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu nantinya membuat suatu latar belakang. Diawali dari yang umum dulu, terus masalah yang terjadi seperti apa, terus relevansinya seperti apa, datanya disampaikan. Setelah data disampaikan, barulah kepada tujuan. Nanti saya berikan ya Pak Gusti, saya buatkan dulu PowerPoint-nya biar Bapak Ibu tahu. Kalau enggak tak buatin PowerPoint nanti bingung juga. Nanti saya akan berikan dari apa namanya awal tadi masalahnya seperti apa, contohnya kayak apa, terus relevansinya seperti apa, datanya seperti apa gitu. Itu ya. Jadi itu cara membuat latar belakang Bapak Ibu. Saya katakan membuat latar belakang ini gampang-gampang susah gitu ya. Gampang tapi susah gitu. Karena Bapak Ibu harus melihat masalahnya dulu. Fenomena yang terjadi. Gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya berikan, habis ini saya buatkan PowerPoint-nya. Nanti saya akan kirim ke Bu Desi. Setelah itu kita minggu depan coba biar saya tahu Bapak Ibu buat latar belakangnya kayak apa. Gimana kalau kayak gitu Boleh, eksekusi? boleh.
Bisa ya, Tepat dulu. bisa ya, ya. Oke, jadi biar Bapak Ibu juga punya apa namanya pedoman untuk membuat latar belakang dulu. Jadi nanti kalau sudah latar belakang itu cara berpikirnya, karena membuat latar belakang itu kan bisa induktif ke deduktif, bisa deduktif ke induktif. Itu kan kembali lagi kepada si peneliti yang lebih paham gitu. Jadi sebentar saya buatkanlah contoh yang bagus. Saya sebelumnya mohon maaf karena dari kemarin saya agak banyak kegiatan untuk apa namanya pemantapan akreditasi institusi. Jadi sampai nggak ingat. Ini tadi baru saya ingat. Aduh, iya saya janji buatkan gimana latar belakang. Sebentar saya buatkan. Eh, eh, Jadi apa yang nanti diminta sama Pak Gusti tadi itu jadi PR saya. Nanti saya kirimkan Pak Gusti ke Bu Desi. Iya, Bu, siap. Biar Ya, teman-teman kalian tahu, kalian belajar. ya, ya. Mungkin nanti saya kasih contoh-contohnya dikit saja ya di PowerPoint itu ya. Nanti biar Bapak Ibu juga paham. Oke. Mungkin ada yang mau sharing, ayo kita sharing dulu. Nanti habis ini saya akan buatkan apa namanya PowerPoint yang lebih bagus lagi nantinya, biar Bapak Ibu bisa paham benar bagaimana sih membuat suatu latar belakang itu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kayaknya udah capek Bapak Ibu tadi karena luring ya. Ya, selamat malam Ibu. Iya Pak Sarke. Ya, siang Ibu Pak Sarke Ibu. Om Swastiastu. Ya, Ya, Swastiastu Bapak. ya. Yang masih di lokasi kampus ini Ibu habis luring. Oh, Ya, saya duduk di satpam ini. Saya duduk di sebelah iya Pak. satpam ya. Mau Mohon pulang. maaf Pak, Ya, mohon maaf Pak. Ya. ya enggak apa-apa Ibu. Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya sempat saya sampaikan ke Ibu bahwa satu apa kemungkinan saya akan eh, apa arah tesisnya adalah ekowisata atau pengembangan ekowisata karena di daerah itu eh, baru atau sedang dikerjakan upaya ekowisata. Nah, kemudian alternatif kedua adalah pengembangan desa wisata. Nah, itu karena di desa yang saya maksud sudah mulai ada Pok Darwis, mungkin belum mendapat SK dari Bupati, adalah pengembangan desa wisata. Dan alternatif ketiga adalah eh, ya ini terkait dengan profesi yaitu pramuwisata. Yang seperti Ibu jelaskan tadi bahwa relevansi terhadap ya devisa negara, devisa penerimaan negara dari profesi ini karena bersentuhan langsung dengan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik. Apakah alternatif ketiga ini memungkinkan untuk diarahkan ke pembuatan atau penulisan tesis? Karena di Bali datanya itu ada 7.000 prawisata yang
berlisensi. Nah, jadi 7.000 ini berkolaborasi, bersinergi atau menjadi partner dari user. User itu adalah travel agent. Nah, mereka sebagian besar ada di travel agent. Nah, kemudian dengan perkembangan teknologi seperti apa nama platform sekarang, nah ada ya mulai baik itu teman-teman kita yang di eh, API yang resmi juga memiliki apa namanya itu website atau repeater menggunakan WhatsApp, atau masyarakat umum juga menggunakan platform itu untuk menarik wisatawan dan handle atau memberikan kepada pihak ketiga untuk menilainya. Nah, jadi fenomena atau permasalahan yang ada adalah terkait dengan ini apa media sosial ini, platform ini. Nah, apakah memungkinkan nanti penulisannya ke sana ke artinya Prawisata sebagai apa frontliner? Kira-kira begitu. Itu mungkin nanti arah tesis saya mungkin ya, tapi saya ingin mendapatkan yakinnya ya arahan dan lain sebagainya. Demikian Ibu ya, terima kasih. Ya, oke Pak Sarke. Jadi nanti Pak Sarke coba dulu mengidentifikasi dulu tadi masalah-masalah tadi diidentifikasi dulu, kan gitu ya Pak Sarke ya. Terus pastikan Pak Sarke mana yang paling penting dan memang itu perlu dipecahkan. Karena kalau tadi saya dengar Pak Sarke banyak banget itu tadi masalahnya. Yang mana yang paling penting? Karena kalau terlalu banyak Pak Sarke tadi yang mau dipecahkan nanti eh, malah yang terjadi eh, tidak akan terselesaikan semuanya. Jadi fokusnya adalah ke platform, kan gitu. Itu yang mau diinikan itu. Jadi fokusnya adalah ke sana dulu. Ada apa dengan platform itu? Platform itu. Terus platform itu mau diapakan? Kalau misalkan itu digunakan, apa sih dampaknya buat pariwisata? Kalau misalkan tidak digunakan, apa dampaknya juga? Nah, itu Pak Sarke lebih fokusnya ada di sana, gitu. Nanti Bapak bisa melihat mungkin bentuk platformnya, ya. Terus bagaimana platform itu memberikan manfaat terhadap pariwisata atau dampak lah gitu ya, dampak. Terus mungkin Bapak bisa juga menyampaikan bagaimana mungkin dari pandangan orang-orang pariwisata terhadap platform itu. Kan bisa jadi pandangannya akan berbeda itu. Nah, itu Bapak fokusnya ke sana dulu. Jadi diidentifikasi dulu, pastikan dulu masalah mana dan tunjukkan urgensi dari permasalahan itu. Itu harus ditunjukkan. Nah, cara menunjukkannya dengan bagaimana, Pak? Bapak dengan mencari teori. Teorinya adalah dengan mencari referensi. Gitu. Itu yang Bapak bisa lakukan. Jadi gunakan data, fakta, dan teori. Menurut penelitian sebelumnya, makanya saya tadi sarankan Bapak mencari dulu artikel atau penelitian-penelitian terdahulunya. Nah, ini kita ke sana untuk penulisan dari apa untuk kita bagaimana mencari latar belakang itu.
Jadi kita menampilkan dari dan harus kita di latar belakang itu menampilkan atau menunjukkan apa yang memang belum diteliti atau apa yang memang perlu diperbaiki. Itu, Pak. Ini pentingnya kita dalam membuat ini. Jadi kalau kita mau mencari, misalkan mau mengidentifikasi mungkin tadi ada mungkin banyak wisata mengeluh terhadap platform itu mungkin bisa jadi misalkan ini ya Pak ya, misalkan itu. Makanya dengan apa kurangnya atau mungkin tidak kurangnya pengetahuan terhadap platform itu maka mengurangi mungkin minat wisatawan untuk apalah gitu. Jadi Bapak katakan dulu itu apa namanya suatu identifikasi. Nah, nanti baru Bapak mulai membuat suatu rancangan pertanyaan. Oh, berarti strategi apa yang bisa saya harus lakukan untuk mengoptimalisasi hal itu? Nah, atau mungkin faktor apa yang menghambat itu? Nah, ini Bapak bisa bisa coba ungkap di dalam bagaimana kita mau mengidentifikasi suatu masalah itu. Itu ya Pak Sarke ya. Jadi cari dulu, fokuskan dulu, fokus Pak Sarke mau kemana ini untuk membahas permasalahan yang mana. Nah, makanya diidentifikasi. Boleh Pak Sarko membuat identifikasi banyak, tapi dari sekian identifikasi yang mau diambil yang mana? Gitu. Itu ya Pak Sarko ya. Nah, gitu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi akhirnya nanti tujuan dari penelitian itu akan tercapai dengan baik gitu. Ini kan kadang-kadang banyak ya kita bingung sebenarnya apa sih yang mau kita cari, itu bingung peneliti karena dengan saking banyaknya mengidentifikasi masalah ini terus yang mau dikaji itu yang mana. Ini kita belajarnya seperti itu Pak Sarke. Makanya nanti saya coba akan kemaskan gimana sih caranya membuat latar belakang yang baik. Gitu. Ya, Pak Sarke. Bisa diterima, Pak? Bisa diterima? Saya, Ibu, terima kasih. Terima kasih Ya, banyak. ya. Oke. Terima kasih, Pak Sarke. Ada lagi, Bapak Ibu? Ini ternyata banyak yang teman-teman ada masih di sekitaran kampus ya. Jargon Bu di sini. Satpam juga, Pak security di sini. Berarti kalau mau luring, Bapak Ibu bisanya jam 5 ya mulainya ya. Jam 5 ya. Tadi nanggung Bu karena barusan ini kalau kita di jalan nggak enak kalau nggak denger Ibu karena materinya bermanfaat. Ya. Kami rehat sebentar sampai Pak break. Nanti coba tes trio katanya sama Pak. Selamat malam Ibu. Iya, selamat malam Pak Nurul. Ini Bu, Tiang ada yang mau saya tanyakan. Nah, Ya. ini Dia udah mandi dia loh. jadi saya baru sampai Bu, dari rumah. Udah nyampe di rumah tadi habis offline di kampus. Bareng sama senior-senior saya nih Ibu. Iya. Ngediarto dan Pak Tut Sarke. Nah,
Ada keganjalan di dalam pikiran saya, Bu, mengenai dalam pembuatan latar belakang dan mensitasi Citasi. referensi serta dalam melakukan parafrase di dalam pembuatan sebuah pernyataan di latar belakang nih, Bu. Serta lagi Bu, ini serta variabel yang kita ambil dalam menentukan sebuah cakupan penelitian. eh, itu yang jadi sebuah keganjalan, bukan permasalahan sih, tapi keganjalan. Bagaimana Ya. kita membuat sebuah sistem yang terintegrasi di dalam latar belakang yang kita buat nanti sehingga latar belakangnya itu saling tersinkronisasi eh, sehingga menghasilkan sebuah kebermanfaatan penelitian yang baik, Ibu. Nah, Iya, itu yang jadi diskusi saya iya, pada dokter ini. iya. Oke, Terima makasih Pak Nurul. kasih. Eh, jadi begini Pak Nurul, pada saat kita mau membuat apa namanya latar belakang, kan begitu ya. Apalagi kalau Pak Nurul apalagi mau ke kuanti ya, ke kuanti ya. Pak Nurul Betul, betul, kuanti Ibu. ya, Betul. ke kuanti. Jadi kalau mau ke kuanti, otomatis kita awalnya adalah bagaimana kita melakukan suatu identifikasi masalah. Harus itu Pak Nurul, kita melakukan suatu identifikasi masalah. Diidentifikasi dulu suatu permasalahan-permasalahan tadi, kan begitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam apa namanya penelitian kuantitatif, identifikasi masalah itu sangat perlu kita lakukan karena seperti yang tadi Pak Sarke paparkan, kan banyak sekali itu kita bisa lihat tadi itu. eh, jadi latar belakang masalah penelitian yang sebenarnya kita bisa kaji dari hal yang banyak itu. Terus ada suatu pembatasan dari masalah. Itu kuantitatif. Jadi ada identifikasi eh, masalah, terus ada pembatasan dari masalah itu. Jadi kita batasi. Kalau tidak kita batasi, nah ini yang akan biasanya terjadi ketimpangan. Ini. Nah, kalau dikaitkan tadi dengan apa namanya sitasi, jadi di dalam latar belakang itu memang kita bisa memberikan penelitian yang terdahulu. Contohnya mungkin Pak, saya mau tanya dulu sama Pak Nurul. Pak Nurul mau nanti kajian penelitiannya tentang apa? Eh, Kira-kira? Tentang homestay, Bu, untuk yang tesisnya. Eh, nanti ke kontribusi atau ke pengaruh atau ke apa? Kepengaruh, Bu, untuk Ke analisis. pengaruh ya. Betul. Oke. Mm. Berarti pengaruh homestay terhadap nantinya. Pengaruh green marketing terhadap keputusan menginap, Ibu. X-nya berapa? X-nya ada 4, berarti green place, green product, green promotion, dan uh, green price terhadap Oke. keputusan menginap. Berarti X1 ke Y, X2 ke Y. Betul. Nanti bisa jadi X1, X2 ke Y. Nggih, Iya nggih. kan? Itu kan yang Bisa secara jadi, parsial dan iya, simultan. iya. Nah, Bisa tapi jadi, gimana Pak? eh, mungkin bisa jadi ada variabel intervening yang mungkin akan saya tambahin nanti, Ibu. Nah, eh, nanti mungkin juga begini Pak Nurul. Karena itu variabel X-nya banyak, Nggih, ya kan? betul. Variabel X-nya banyak. Nanti pada saat mencari teori itu harus benar-benar. Kalau nanti di variabel X-nya ini teorinya tidak nge-match,
takut saya nanti pada saat kita membuat kisi-kisi. Karena orang kuantitatif itu basicnya adalah teori, Pak Betul, Nurul, betul Ibu. ya. Nggih. Kita tidak bisa lepas. Kalau orang kuali mungkin masih bisa dia puter nyari nggak masalah. Tapi kalau orang kuanti tidak bisa. Di dalam membuat suatu kajian teori, misalkan tadi Pak tentang green price ya, Green price. price harga ya. Betul, Nah, betul. nanti itu harus dicari dulu indikatornya apa saja, Nggih, betul Ibu. ya. Betul. Jadi eh, Pak Nurul berkiblatnya ke teori. Mau tidak mau kiblat kiblat yang harus kita pakai pakem adalah teori. Pakemnya teori. Dan nanti teorinya siapa yang mau kita pakai gitu. Nggih, Itu ya, betul. Pak Nurul, biar akhirnya nanti pada latar belakang, berarti nanti di latar belakang kita sampaikan bahwasanya ini nanti akan membahas tentang kaitannya dari apa Pak? Green apa Pak? Green price. Green Eh, marketing. green marketing. eh, nanti kan Pak Nurul akan sampaikan bahwasanya green marketing ini terdiri dari bla 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 itu. Kan begitu. Nah, Nggih. terus di dalam green marketing itu Pak Nurul juga harus berikan relevansi atau rujukan yang mana mau dipakai. Makanya Pak Nurul harus sitasi dan sitasinya itu tidak boleh nanti Pak Nurul sama persis judulnya dengan itu, gitu, ya. Nggih. Jadi originalitasnya, novelty yang akan Pak Nurul ambil yang mana ini? Itu orang kuanti memang kayak gitu. Betul, betul Ibu. Ya, orang kuanti memang kayak gitu. Jadi nanti setelah itu baru identifikasi, mungkin identifikasinya banyak banget, cuma dibatasi. Nggih. Ada pembatasan masalah, harus dibatasi. Karena kenapa kita harus batasi masalah? Karena biar nanti di tujuan itu kita tidak banyak gitu. Nah, kalau dengan tadi X-nya 4, mungkin nanti ada intervening, berarti itu nanti banyak banget itu rumusan masalahnya. Betul Ibu. Tesisnya pun juga demikian. Ya, karena X1, 2, 3, 4. terus nanti X1, X2 dengan Y, bisa X1, X3 dengan Y. Ya kan? Betul, betul. Itu karena 4. Belum lagi nanti kalau ada interveningnya. Heeh. Nah, itu. Betul. Pakai SMPLS ya, Pak? Nggih, pakai Pakai SMPLS Ibu. Ya, pakai SMPLS. Nggih. Memang karena itu kayak faktorial sih soalnya. Nggih. Iya kan? Betul. Ya, kayak faktorial. Jadi saya sarankan Pak Nurul benar-benar di teori itu dimatangkan dulu. Baik Ibu. Apa yang akan kita jadikan sebagai penilainya? Kan itu Nggih. yang nanti akan diturunkan ke kisi-kisi, nanti ke kuesioner. Kan itu Nggih. ya Pak Nurul. Dan saya sarankan juga Pak, pada saat membuat kisi-kisi harus ada expert judge. Ya. Ya, Nggih. cari orang yang pakar pariwisata, pakar bahasa, biar tidak salah nantinya.
Nggih. Ah, Siap, Ibu. ya, ya Pak Nurul ya. Aman, siap. Laksanakan. Istilahnya memang kalau itu sudah divalidasi oleh pakar gitu, nanti kan tinggal kita uji validitas dan reliable kan gampang gitu. Mm-mm. Karena eh, saya bukannya gimana Pak Nurul, karena uji valid dan reliable ini kan bisa kita erase-erasin, tapi kalau pakai expert judges ini kan lebih lebih bagus gitu loh maksud saya. Nggih, betul, Bu. Ya, ya Nggih, Pak Pak Nurul ya. nggih. Eh, nanti mohon mohon ada expert justice-nya itu. Siap, Eh, Bu. ya, oke. Mungkin bisa diterima Pak Nurul Nggih, nggih. eh, apa yang saya berikan. Iya, Bu. Eh, Mungkin nanti kita saya di kampus pasti saya pengen ketemu, cuman waktunya belum sempat, iya, Ibu. saya memang dulu senang dengan kuanti Pak Nurul. Cuma Betul, betul. eh, seiring waktu lah. eh, kok kayaknya juga jenuh ya kalau karena saya setiap tahun kan harus membuat penelitian. Nah, jadi kenapa saya masuk pariwisata kebudayaan dan keagamaan di UAN? Kebanyakan karena saya lihat hasil-hasil penelitian daripada dosen maupun mahasiswanya itu kebanyakan di kualitatif, Bu. Jadi saya eh, kok pengen juga ya belajar kualitatif gitu loh, Bu. Karena saya emang basicnya juga di kuantitatif. Namun Ya, saya juga pengen belajar juga di kualitatif. Kok seru gitu loh. Sehingga ya, pemahaman-pemahaman teori-teori yang sebelumnya saya masih kurang banyak membaca tentang teori, ya sekarang terpacu lagi untuk belajar iya, baca lagi gitu loh, Bu. iya. Dan Gitu. nanti Pak Nurul, saya tekankan lagi, nanti pada saat pembahasan itu tidak hanya deskripsi secara data saja. Iya, Bu. Nanti di pembahasan itu juga diberikan deskripsi yang hasil data itu kita sampaikan. Cuma di pembahasan itu ditekankan dengan kualitatifnya itu dan Mm-mm. nanti dikaitkan dengan teori. Nah, itulah kualinya. Ketemulah itu nanti, Pak. Jatuhnya Ah. mix berarti, Bu ya. Berarti mix method. Jatuhnya itu. Eh, dan eh, apa ya? Karena begini, saya saya tuh kadang-kadang begini berpikir, Pak Nurul, kalau ini hanya dengan data aja, berarti kan kita itu cuma ngasih data aja. Terus jalan Selesai. keluarnya gimana gitu loh. Nah, itu dia, Bu. Itu Berarti kalau misalnya udah ap- apa yang 0,05 harus udah kita selesai gitu. sampaikan. Nah, Heeh. itu. Itu Pak Nurul. Jadi kita tidak hanya berhenti sebatas data, tapi coba kita berikan eh, apa statement-statement yang nantinya bisa eh, eh, tujuan yang ingin kita capai itu benar-benar bisa tereksekusi gitu. Iya, iya, siap. Itu. Itu ya Pak Nurul ya. Jadi Iya, nanti di pembahasan itu Pak Nurul akan lebih banyak nanti disampaikan. iya, siap. Bagaimana sih mau meningkatkan dari green marketing ini? Apa yang perlu kita lakukan dari yang pertama, apa ini apa gitu. Terus upaya-upaya apa sih yang harus kita lakukan? Itu udah kualitatif ini Pak Mm-mm. Nurul. Dari hasil yang kita dapatkan. Nah, Misalkan memang hasilnya sangat baik. Dengan hasil sangat baik itu berarti eh, ini loh yang kita lakukan. Akhirnya bisa mendapatkan hasil seperti ini gitu. sehingga pembahasannya itu dikaitkan dengan teori yang kita kemukakan tadi, Bu Ya, ya. iya. Iya. Dengan teori yang di awal tadi, Pak, di bab Betul, 2 betul. itu. Betul, Gitu. betul. Ah, Oke, ya. siap, Ibu. Dan eh, lebih juga dirujuk nanti dengan penelitian yang sudah pernah ada. Oke, dengan kajian empirisnya ya. Rujukannya. Ya, Iya, Bu. ya, ya. Siap, terima kasih, Bu Dokter. Ya, sama-sama Pak Nurul. Oke, mungkin sebentar saya akan buatkan dulu ya, Bapak Ibu ya, untuk apa namanya? hmm,
PowerPoint-nya biar nanti Pak Wije ini apa namanya permintaannya Pak Wije bisa saya sampaikan nanti. Matur semua. Dan saya berharap Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan seperti apa sih keinginan Bapak Ibu. Jadi coba diungkap di latar belakang itu, gitu. Itu sih keinginan saya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah punya secara tidak langsung background yang nantinya akan diungkap dalam penelitian Bapak Ibu. Gitu. Ya, oke Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sudah 1,5 jam juga. Bapak Ibu silakan istirahat malam. Kasihan Terima Pak kasih, Bu. Sarke. Masih di Terima kasih. kampus Wah, luar sama biasa, Pak Ibu. Madi. Bagus. Bareng-bareng. Oke, Kalau Ibu baik. nggak enak, Iya, nggak on. alon-alon di jalan nanti Pak Sarke dan Pak Madi yang masih ada di kampus. Jadi, Santai. Sama yang Pak akhiri Bapak Ibu, ya, Iya, Bu. yang Undur akhiri diri. Bu. pertemuan Terima kasih. ini dengan Kira-kira mengaturkan terang para kami. pesanti. Oke. Oh, Ya, Oh, santi, nanti. santi. jadi yang Kirim Bapak Ibu, ayo. Matur Selamat terima kasih Bu. malam. Selamat malam, selamat Ya, istirahat Bu. ya, ya. Rayu izin sore kami.